فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-8, masih berkaitan dengan bab dorongan untuk menyampaikan ilmu, di mana pada pertemuan yang lalu kita mengambil hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang padanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu. Dan semua yang diperintahkan oleh Nabi, maka kita yakin padanya kemaslahatan, dan kita yakin siapa saja menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan keutamaan. Maka ini cukup sebagai pendorong bagi setiap muslim maupun muslimah untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya, mengajarkan kepada manusia walaupun satu ayat, walaupun pada ilmu-ilmu dasar. Nah, sekarang kita akan masuk pada hadis ke-8 yang menunjukkan keutamaan bagi siapa saja yang menyampaikan ilmu, kemudian ilmu tersebut diamalkan. Qala wafaqahullah man an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu. Namanya panjang, perhatikan anak-anak. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Rawahu Muslim. Dari Abi Mas'ud, bedakan dengan Ibni Mas'ud. Taib. Di sini sahabinya Abi Mas'ud, nama beliau Uqbah ibni Amr al-Ansari radhiyallahu anhu. Sengaja disebutkan nama lengkapnya agar tidak rancu dengan sahabat yang lain yang lebih masyhur, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin." Siapa saja yang menunjukkan suatu kebaikan. Di sini khairin nakirah dalam konteks syarat. Falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya semisal pahala orang yang mengamalkannya. Hadis rawahu Muslim. Nah, kita baca dulu. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu. Iqra'u. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih
man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Rawahu Muslim. Baik. Barakallahu fikum. Dan hadis ini ikhwan sangat jelas menunjukkan keutamaan menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena siapa saja menyampaikan ilmu menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang mengamalkannya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Agar jangan sampai muncul gambaran berarti kalau orang yang menunjukkan kebaikan dia mendapatkan pahala semisal dengan orang yang menunaikannya, mungkin orang yang menunaikan ini pahalanya terkurangi karena harus diberikan kepada orang yang menunjukkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya masing-masing mendapatkan pahala sempurna. Yang menunjukkan kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, dan yang mengamalkannya juga mendapatkan pahala sempurna atas amalan yang ditunaikannya. Nah, oleh karena itulah sepantasnya bagi seorang muslim maupun muslimah memiliki himmah yang tinggi dalam menyampaikan kebaikan, menunjukkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk salat yang benar, mengajak untuk menghadiri majalisul ilmi dan semua bentuk-bentuk kebaikan di dalam syariat kita. Contoh pada hari-hari ini untuk apa? Mengajak saudara-saudara kita bersemangat dalam menunaikan udhiyah, bukan karena dia jualan kambing, bukan karena dia jualan sapi, tapi apa? Karena memang untuk mengajak manusia agar mereka menunaikan ibadah yang agung, ibadah yang hanya terulang sekali dalam setahun, ibadah yang merupakan bentuk pengorbanan seorang hamba semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, falahu mithlu ajri fa'ilih, maka dia akan mendapatkan semisal pahala orang yang mengamalkannya. Naam. Dan mengenai pahala tersebut diterangkan oleh para pensyarah hadis, zahirul hadits al-musawah wa qa'idatu syariah anna al-ajra ala qadril masyaqqah, idh masyaqqatu man anfaqa 10 dirahim laisa kaman dalla, wa yadullu alaihi anna man dalla insanan ala qadli akhar yu'azzar wa la yuqtassu minhu. Di sini penjelasan akhwan, apakah semisal pahala ini, yaitu semisal dalam artian betul-betul sama persis atau semisal dari sisi jenisnya. Nah, baik. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama ikhwan tentang hakikat semisal pahala yang diberikan ini. Mithlu ajri fa'ilih, ya, pahala yang semisal dengan pahala orang yang menunaikannya. Jadi yang memberikan petunjuk dan yang mengamalkannya. Kan dalam hadis ini mithlu ajri fa'ilih. Nah, apakah semisal ini betul-betul didapat oleh orang yang menunjukkan betul-betul sama persis dengan orang yang mengamalkannya atau bagaimana? Baik. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala
Tayyib, dari sisi apa? Mutlaqul ajr, yaitu pahala secara mutlak. Tidak penetapan di sini persis dari semua sisinya. Jadi intinya sama-sama mendapatkan pahala. Tayyib. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya zahir hadis menunjukkan kesamaan. Nah, yaitu bahwa orang yang menunaikan mendapatkan pahala, demikian pula yang menunjukkan dia pada kebaikan mendapatkan pahala yang semisal secara hakiki. Taib. Nah, dikatakan oleh Al-Abi yang disebutkan tadi, zahir hadis memang apa? Penyamaan secara mutlak, dalam artian sama persis. Tapi kaidah-kaidah di dalam syariat kita menunjukkan bahwasanya pahala itu sesuai dengan kadar masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan yang dialami oleh orang yang beramal. Sebab masyaqqah yang didapat oleh orang yang berinfak 10 dirham tentunya tidak sama dengan orang yang sekedar memberikan petunjuk kepadanya. Seperti contoh tadi, masyaqqah yang dirasakan oleh orang yang berkorban, misalnya dengan dorongan tadi akhirnya seseorang berkorban 1 ekor kambing. Nah, diberi petunjuk kebaikan, dan yang menunjukkan kebaikan juga mendapatkan pahala, tapi masyaqqahnya kan tentunya berbeda, karena dia tidak mengeluarkan semisal apa yang dikeluarkan oleh orang yang berkorban. Baik, maka menunjukkan bahwasanya kesempurnaan pahala atau tingkatan pahala yang didapat ada perbedaan sesuai dengan kadar masyaqqahnya. Tapi dari sisi dasar pahalanya maka sama-sama mendapatkan pahala. Yang menunjukkan atas hal ini, kata beliau, pada contoh seseorang yang membunuh orang lain. Baik, seseorang yang menunjukkan untuk apa? Untuk membunuh. Baik. Jadi si fulan memberi petunjuk untuk membunuh si Alan. Baik, maka orang seperti ini memberikan petunjuk, maka dia ditakzir, tidak sampai dikisos sama seperti yang melakukan pembunuhan secara langsung. Ini dari sisi penerapan kaidah syariat secara umum. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan al-murad anna lahu thawaban kama li fa'ilihi thawaban wa la yalzamu an yakuna qadru thawabihima sawa. Dan ini kalimat ringkas, mudah, jelas. Jadi yang dimaksud dengan hadis tersebut bahwasanya orang yang memberikan petunjuk mendapatkan pahala sebagaimana yang melakukannya juga mendapatkan pahala, dan tidak mengharuskan bahwasanya kadar pahala keduanya itu sama, ya, tidak mengharuskan, tidak melazimkan bahwasanya pahala keduanya itu sama. Baik. Wa dhahaba ba'dul a'immah ila annal mithal al-madhkur fi hadzal hadits wa nahwihi innama huwa bi ghairi tad'if. Kata Imam As-Suyuti, sebagian ulama mengatakan bahwasanya semisal yang disebutkan dalam hadis ini dan yang lainnya itu adalah apa? Semisal pahala dari sisi dasar pahala tanpa ada pelipatan. Karena dalam syariat kita amalan kebaikan itu minimalnya dilipat gandakan berapa? Raga 10 kali lipat. Berarti semisal pahala maksudnya menurut pendapat ini bahwa orang yang memberikan petunjuk mendapatkan pahala dasarnya yaitu 1 pahala tanpa ada pelipatan. Sedangkan yang mengamalkannya akan dilipat gandakan sesuai dengan kesempurnaan, keikhlasan. Demikian pula hal-hal yang lainnya yang menjadi penyebab dilipat gandakan pahala
amalan tersebut. Waqtar al-Qurtubi annahu mithluhu sawa fil qadri wat tad'if. Ini faidah bahwasanya yang mengatakan sama persis dari si kadar dan pelipat gandaan sama Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik. Beliau mengatakan qali anna thawaba 'alal a'mal innama huwa bi fadlin min Allah. Fayahabuhu liman yasha ala ayyi syai'in sadara minhu khususan idza sahhatin niyyah allati hiya min aslil a'mal fi ta'ah ajaza an fi'liha limani'in mana'ah. Tayyib, alasan Imam Al-Qurtubi mengatakan kenapa kok sama persis juga pelipat gandaan sama didapat oleh orang yang menunjukkan karena pahala atas amalan-amalan itu semata-mata adalah anugerah dan kepemurahan dari Allah. Allah menganugerahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya atas apa saja yang dilakukan oleh dia. Khususan idza sahhatin niyyah, terkhusus lagi apabila niatannya benar. Apabila niatannya benar, makanya ini penting sekali akhwan niatan, apalagi niatan ketika kita menunjukkan pada jalan kebaikan. Niati yang bagus, karena di situ ladang pahala yang sangat besar. Nah, kalian contoh mudahnya saja, para talabatul ilmi hari Jumat menelpon orang tuanya, mengajak pada kebaikan, tayyib, menyampaikan apa yang telah didengar, telah dipelajari pada pekan ini, bincang-bincang. Kemudian misalnya kita kemarin mempelajari tentang keutamaan salat rawatib 12 rakaat untuk betul-betul dijaga. Sampaikan mi jaga betul-betul 12 rakaat. Bisa enggak kalian? Kayak gitu. Nah, itu bagus. Jangan cuma apa? Telepon mintanya kiriman ya Iqbal. Nah, saya telepon mi habis. Cepat ya. Mintanya kiriman saja. Nah, sampaikan kebaikan. Taib, sampaikan kebaikan. Taib. Khususan idza sahhatin niyyah allati hiya min aslil a'mal. Terkhusus lagi apabila niatannya benar. Nah, yang itu terdapat pada asal amalan-amalan. Fi ta'atin ajaza an fi'liha limani'in mana'ahu minha. Naam. Fala budda fi musawati ajri dhalikal ajiz li ajri al-qadiril fa'il aw yazidu alaih. Ya, apalagi jika niatannya benar, nah dari si dasar amalan ikhwan pada suatu ketaatan yang dia untuk melakukannya tidak mampu. Cuman dia memberikan petunjuk pada manusia, ikhwan. Misalnya kita atau seseorang tahun ini belum mampu untuk udhiyah, tapi dia berusaha untuk mengambil pahala tersebut dengan memberi petunjuk, mengajak yang lainnya untuk udhiyah, walaupun dia tidak mampu karena adanya suatu halangan. Baik, maka nanti tidak jauh untuk dia mendapatkan pahala yang sama, karena dia tidak mampu tapi punya semangat untuk berusaha menunaikannya. Tapi karena memang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mampu yang menunaikannya atau bahkan lebih. Baik. Maka di sini kesimpulannya al-madar ala sihhati niyyatid dal ala al-khair fa ala qadri sidqihi wa ikhlasihi ya'dumu ajruh. Baik, jadi porosnya di sini pada benarnya niatan orang yang menunjukkan pada kebaikan. Di sini ya kawan, kuncinya ini. Nah, besar kecilnya pahala berporos pada benarnya niatan ketika kita menunjukkan pada jalan kebaikan. Juga sesuai dengan kadar kejujuran dan keikhlasan, maka pahala itu akan semakin besar. Taib. Jadi tidak menutup kemungkinan
Bahkan bisa yang menunjukkan pada kebaikan itu lebih besar. Kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Jami' Shaghir, bal qad yakunu ajrud dali a'zam. Baik, bahkan terkadang pahala orang yang menunjukkan pada jalan kebaikan itu lebih besar daripada yang mengamalkan. Wa yadkhulu fihi muallimul ilmi dukhulan awaliyan, dan masuk di dalam hadis ini orang yang mengajari ilmu pada deretan yang pertama kali. Jelas, karena orang yang mengajari ilmu jelas menunjukkan pada kebaikan, ilmu diamalkan. Maka di sini bisa, nah, seorang yang mengajari ilmu lebih besar pahalanya. Baik, makanya akhwan, ini dorongan yang sangat jelas, sangat gamblang bagi kita semua untuk apa? Untuk bersemangat menunjukkan manusia pada kebaikan. Nah, dan semakin banyak orang yang menunaikan kebaikan dari ajakan-ajakan kita, dorongan-dorongan kita, maka demikian pula pahala akan mengalir dan bertambah bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Maka penting untuk melakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kelompok, bukan karena diri sendiri, karena sebagian manusia mengajak kebaikan untuk dirinya, nah, agar manusia tunduk kepadanya, agar dia memiliki kedudukan di mata manusia. Ini keliru, akan tersia-siakan kebaikan-kebaikan yang banyak ketika niatannya tidak benar. Nah, maka ini cukup akhwan menjadi pendorong bagi setiap muslim dan muslimah dalam bersemangat untuk mengajak pada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Walhamdulillahi rabbil alamin.